Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema penghayatan di masa-masa sengsara Kristus hari ini adalah prayerful, penuh dengan doa. Saya bacakan di dalam keteladanan hidup doa Nehemia di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu dan yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kenyamanan jabatan Nehemia di dalam kemakmurannya di Puri Susan ketika berada di dalam pembuangan tidak membuat ia kehilangan kepekaan dan tidak bisa berdiam diri. Bagaimana respon kita ketika mendengar dan melihat orang terdekat kita atau saudara seiman kita yang di dalam kesulitan? Kita melihat apa yang menjadi tindakan Nehemia ketika dengar berita itu. Firman Tuhan mengatakan, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, ia menyadari siapa Allah yang berdaulat dan siapa dirinya sebagai bagian umat tebusannya yang rapuh. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia sangat peduli dan sedih di dalam doanya dan berpuasa. Prayerful. Ia mengakui turut ambil bagian berdosa, mengakui dosa keluarganya, bangsanya di hadapan Tuhan. Ia memohonkan belas kasihan Allah untuk memberi telinga supaya Allah menjawab doanya dan memberinya pengampunan. Ia memohonkan pemulihan, sebuah transformasi bagi umat Tuhan dan juga bangsanya. Saudara, ada intervensi Allah di dalam doa dan karya umatnya. Kita melihat Nehemia tetap setia menjalankan tugas pekerjaannya sekalipun ada pergumulan. Dia bukan hanya di dalam doa-doanya saja, di dalam prayerful saja, tetapi dia tetap melakukan karya pekerjaannya. Jemaat dikasih Tuhan, ketika dia dalam pekerjaan dan mukanya muram, walaupun ia tidak sakit, dan dia tentu sangat sedih hati. Dan ketika pada saat itu ia menjadi sangat ketakutan. Kenapa? Karena pada saat itu raja menanyakan apa yang menjadi masalahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kelemahan dan pergumulan saat ini, ketika kita merasa tidak mampu lagi menanggung karya kita, menanggung pelayanan kita karena mengikuti kehendak Allah, percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Ada intervensi tangan Allah yang menjawab doa kita. Saudara, yang kedua, jawaban doa yang tetap didoakan. Inilah penekanan prayerful yang dilakukan, yang menjadi teladan kita, yang dilakukan oleh Nehemia. Tiba-tiba raja menanyakan, jadi apa yang kau inginkan? Saudara, ketika mendengar itu, Nehemia tidak langsung menyampaikan segala sesuatu permintaan. Tetapi firman Tuhan dikatakan di dalam pasal 2 ayat yang 4. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Dia berdoa terlebih dahulu ketika mendapatkan pertanyaan dari raja, apa yang kau inginkan? Saudara, Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta dan permaisurinya untuk memberi persetujuan sehingga mengutus Nehemia pulang dan membangun kotanya, membangun bangsanya Yerusalem, dan memberi kedudukan sebagai bupati gubernur wilayah, dan semua kebutuhan di dalam perjalanannya didukung. Saudara, sebagai perenungan yang terakhir, apa respon kita ketika pintu terbuka, jalan keluar terlihat bahwa pergumulan dan kesusahan kita selama ini, Tuhan telah jawab doa kita. Rasanya kadang cepat-cepat ingin melakukan sesuatu. Kadang kita ingin bertindak sendiri semau kita. Bahkan kita tidak lagi merasa butuh Tuhan karena sudah terjawab. Ataukah kita tetap dengan hati yang berdoa? Saudara, hari ini prayerful, teladan Nehemia, hasil jawaban doa tetap terus didoakan.
Saudara, kesadaran bahwa Tuhan yang terus memimpin kita dalam hikmat-Nya, sehingga rencana kita, keputusan kita, dan aksi tindakan kita, kita tetap punya hati yang bergantung Tuhan terus-menerus, bukan temporal, bukan emosional yang sesaat, tetapi prayerful. Itulah juga keteladanan Kristus. Di dalam awal pelayanannya sampai akhir pelayanannya, Kristus terus berdoa di hadapan Bapanya, dan dia taat kepada kehendak Bapanya di dalam doa-doanya, dan semua tergenapi di dalam karya penebusannya untuk kita. Dan hal yang diwariskan sebagai teladan hidup kita di dalam Kristus adalah prayerful, hidup yang berdoa. Sekalipun dia anak, tetapi dia bergantung kepada Bapanya. Dia terus berdoa dan berdoa. Mari ini menjadi teladan hidup kita untuk terus berdoa dan berdoa. Bahkan hasil jawaban kita di dalam doa pun terus didoakan, supaya rencana, keputusan, dan tindakan kita seturut kehendak-Nya. Amin. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup dalam prayerful, bergantung kepada Engkau, bukan temporal, bukan sesaat, tetapi setiap saat di dalam semua peristiwa. Bahkan di dalam jawaban doa kami tetap berdoa. Dalam nama Yesus. Amin.